Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak sekalian pada pelajaran Ibu, yaitu pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Hari ini kita belajar tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti pelajaran ini secara baik. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar hari ini adalah memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antara ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Sedangkan yang kedua, menjelaskan macam-macam motif ekonomi. Ketiga, menjelaskan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, sekarang kita lihat tentang tindakan ekonomi. Manusia dikenal dengan makhluk ekonomi atau biasa disebut Homo economicus, yang artinya manusia selalu memiliki kebutuhan. Nah, waktu itu kita pernah belajar bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sekarang ini kita belajar tentang bahwa manusia itu sebagai makhluk ekonomi, jadi memerlukan semua banyak sekali kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran, manusia melakukan sebuah tindakan. Nah, biasanya tindakan itu disebut tindakan ekonomi. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi adalah segala tindakan atau kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Jadi tindakan manusia semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi. Selanjutnya, tindakan ekonomi disebut juga dengan tindakan atau perilaku kita yang dilandasi prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan ekonomi merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang setepat-tepatnya. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai pelaku ekonomi, tentu membutuhkan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan. Contoh, ada dua toko penjual beras dengan kualitas yang sama. Toko A menjual beras dengan harga 10.000 per kilo dan toko B menjual dengan harga 11.000 per kilo. Dan jika kalian memilih untuk membeli beras dengan harga, tentu pasti memilih yang harga yang lebih murah kan? Nah, kita akan memilih antara 10.000, harga 10.000 per kilo dengan 11.000 per kilo. Pasti kita akan memilih yang harga 10.000 per kilo. Maka itu adalah salah satu contoh dari tindakan ekonomi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian juga banyak sekali melakukan tindakan ekonomi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tindakan ekonomi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, tindakan ekonomi rasional, dan kedua, tindakan ekonomi irasional. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan ekonomi rasional? Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan atau usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, dan kenyataannya demikian karena dalam menentukan tindakan tersebut manusia sudah memikirkan beberapa pertimbangan. Jadi pasti kalau rasional, tindakan ekonomi rasional, pasti kita akan mencari mana sih tindakan yang lebih menguntungkan.
Dan tindakan itu biasanya dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya kalian tadi udah membeli barang, tentu kita akan mencari harga mana yang paling murah. Selain itu juga mungkin kita akan cari jaraknya loh, kira-kira mudah nggak dijangkau kita. Nah, itu adalah tindakan ekonomi rasional. Kedua, tindakan ekonomi irasional, yaitu tindakan atau usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian, karena dalam memperhitungkan kurang cermat, pertimbangannya untuk menentukan tindakan belum didasari kecermatan perhitungan. Jadi pada dasarnya tindakan irasional berbalikan dengan tindakan ekonomi rasional. Kalau ekonomi rasional pasti sudah dipertimbangkan segala macamnya. Sedangkan irasional kita ngambil tindakan tapi kurang dipertimbangkan baik buruknya, kecermatannya kurang. Perhitungan kita kadang-kadang meleset dari yang kita inginkan. Mungkin misalnya kalian membeli barang kadang-kadang kita memilih harga yang murah, tapi kita juga harus tahu kalian sukanya mungkin bagusnya saja, modelnya bagus, tapi kalian tidak cermat. Oh iya, kita lihat jahitannya, mungkin bahannya dan sebagainya macamnya. Jadi kalian hanya terpaku pada indahnya barang saja. Kecermatan yang lain kalian tidak pertimbangan. Itu adalah tindakan ekonomi irasional. Selanjutnya, kedua adalah motif ekonomi. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif. Jadi yang ada pada diri manusia disebut motif untuk melakukan tindakan. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi kalau gitu? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Sekarang kita lihat, motif manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, motif intrinsik. Motif intrinsik adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena kesadaran diri. Maksudnya dari dalam diri orang itu. Jadi motif intrinsik yang ada pada diri dalam diri orang itu. Contoh, kalau kita lapar atau haus, pasti kita dengan sendirinya kita perlu makan. Haus kita perlu minum. Jadi motif intrinsik itu ada yang pada diri sendiri. Contoh yang lain, kalian belajar. Nah, kalau keinginan dari dalam diri sendiri tanpa ada hal-hal yang lain, tentu kalian ada keinginan untuk belajar. Apa? Misalnya untuk mencapai peringkat yang lebih bagus, untuk mendapat juara. Keinginan itu motif intrinsik dari dalam diri kalian sendiri yang mendorongnya. Beda dengan motif yang kedua, motif ekstrinsik adalah keinginan memperoleh barang atau jasa karena adanya pengaruh dari pihak luar. Contoh, orang yang bekerja giat karena ingin mendapatkan promosi jabatan, itu adalah motif ekstrinsik. Jadi kalian misalnya bukan karena kesadaran sendiri-sendiri, belajar untuk mendapat prestasi bukan karena keinginan sendiri. Misalnya karena keinginan mendapatkan hadiah dari orang tua. Orang tua bicara bahwa seandainya kalian mendapat nilai yang baik, kalian akan mendapat hadiah. Nah, motif itu berasal dari luar diri sendiri, dari orang lain, pihak luar. Maka itu dikatakan motif ekstrinsik. Jadi motif dari luar. Lanjut, macam-macam motif ekonomi.
Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Contoh yang lain, misalnya orang yang berdagang. Nah, orang berdagang biasanya dia ingin motifnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, itu adalah motif untuk memenuhi kebutuhan karena untuk memperoleh penghasilan. Contoh yang lain, kepala keluarga yang bekerja sehingga dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi seorang bapak biasanya dia bekerja entah sebagai petani, pedagang, atau juga yang lainnya. Itu biasanya ingin memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, motif berbuat sosial. Nah, motif berbuat sosial ini dilandasi oleh rasa kemanusiaan yang biasanya ada pada setiap orang. Jadi biasanya kita ingin memenuhi kebutuhan manusia, selain itu juga kita ingin menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Maka dikatakan juga kita punya motif berbuat sosial. Selain itu kita juga dikatakan sebagai makhluk sosial yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena kita membutuhkan orang lain. Selain kita membutuhkan orang lain, keinginan kita juga berbuat sosial untuk membantu orang lain selagi kita mampu. Jadi kalau kita punya uang lebih, maka suatu hal yang wajar untuk kalian membantu orang lain. Contoh yang lain, memberikan santunan kepada yatim piatu, memberikan santunan kepada fakir miskin, dan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana alam. Nah, sekarang ini kan kita lihat bahwa bangsa kita memang sekarang lagi diuji, dicoba oleh Allah. Banyak sekali bencana alam yang terjadi. Maka apa salahnya kalau kita punya uang lebih, punya dana lebih, maka kita akan membantu orang lain. Tidak jauh lah aja, bisa juga di sekitar kita. Kita memberikan bantuan kepada orang miskin di sekitar kita, kaum du'afa dan sebagainya. Ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitarnya. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Nah, mendapatkan penghargaan ini itu juga bukan hanya dalam status sosial. Kalian juga sebagai pelajar bisa juga punya motif untuk mendapatkan penghargaan. Karena apa? Karena kalian belajar dengan giat, berhasil dalam cita-cita. Itu adalah salah satu motif untuk mendapatkan penghargaan. Contoh yang lain, kalian belajar dengan giat supaya mendapat prestasi yang terbaik. Itu adalah motif mendapatkan penghargaan. Penghargaan dari siapa? Iya, prestasi, tentu penghargaan dari sekolah satu. Dari teman-teman kan gitu kan, selamat ya, diucapkan selamat. Sudah dapat peringkat yang tinggi. Orang tua gimana? Ya, orang tua tentu akan bangga mengucapkan selamat. Bisa jadi kadang-kadang tanpa diminta, mungkin ada ya hal yang diberikan kepada kalian sebagai ya
penghargaan terhadap kalian karena kalian berprestasi tentunya. Keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh sehingga terus memperoleh kekuasaan. Jadi biasanya manusia itu memang ya makhluk yang dikatakan tidak merasa puas. Kemarin juga udah Ibu katakan kebutuhan manusia tuh banyak sekali. Selain kebutuhan juga mereka ingin ya bisa dikenal loh oleh masyarakat, memperoleh kedudukan tertentu di masyarakat. Itu adalah salah satu motif untuk memperoleh kekuasaan. Contoh, pengusaha yang sudah berhasil akan tetap berusaha agar dapat melebarkan kekuasaannya di beberapa titik wilayah tertentu. Jadi biasanya seorang pengusaha biasanya sukses, dia akan buka cabang yang lain agar ya kekuasaannya, perusahaannya itu bisa melebar ke wilayah-wilayah yang lain. Contoh yang lain, misalnya seorang yang dikenal di masyarakat, dia sudah dikenal di masyarakat sehingga dia juga ingin lebih meningkatkan supaya selain dia dikenal, dia punya ya sesuatu yang namanya kekuasaan. Akhirnya dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR misalnya. Nah, dari dia berkecimpung di masyarakat, dia ingin juga memperoleh kekuasaan lagi yang lebih tinggi, yaitu agar dia bisa menjadi yang namanya anggota DPR. Nah, kekuasaan akan lebih tinggi lagi daripada dikenal di masyarakat. Lanjut, ketiga, prinsip ekonomi. Untuk melakukan tindakan ekonomi diperlukan prinsip ekonomi. Jadi, kalian harus tahu bahwa ada keterkaitan antara tindakan ekonomi, motif ekonomi, juga prinsip ekonomi. Jadi sekarang kita lihat apa sih sebenarnya dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya, apapun itu dalam tindakan ekonomi, untuk memperoleh hasil yang maksimal atau hasil yang sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip ekonomi. Tadi Ibu katakan ada keterkaitan antara tindakan ekonomi, jadi tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Udah tuh motifnya apa loh? Motifnya misalnya bisa dalam diri kita, melihat keluarga. Oh ya, ngelihat anaknya harus sekolah segala macam kan? Itu adalah tindakan namanya motif. Nah, dilanjutkan dengan prinsip. Jadi, prinsip ekonominya gimana? Jadi, apa yang dilakukan itu harus ya semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang kecil memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Ibu contohkan gini. Seorang ibu misalnya karena ia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kebetulan suaminya sudah meninggal misalnya, dia berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan tindakan yang dilakukan misalnya dia berdagang, itu adalah tindakan ekonominya. Motifnya gimana? Ya karena sudah ditinggal oleh suami, dia harus menjadi ya ibu untuk penopang kehidupan keluarganya, anak-anaknya. Yang dilihat apa? Keberhasilan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya. Itu motifnya. Motif ekonomi dia. Dengan motif ekonomi dari dalam diri dia, usaha untuk bisa menyenangkan keluarganya. Nah, prinsipnya apa? Setelah dia berdagang, dia tentu ingin mendapatkan untung gitu kan. Jadi apa yang dikeluarkan dia kalau bisa ya
dengan modal yang kecil akan mendapatkan hasil yang besar atau laba yang banyak. Itu adalah prinsip ekonominya. Jadi kata ibu juga ada keterkaitan antara tindakan ekonomi, motif ekonomi maupun prinsip ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efektif dan efisien. Efektif adalah apabila yang dilakukan atau dilaksanakan itu benar. Jadi kalau efektif itu yang dilakukan kita benar loh, baru dikatakan efektif. Efisien, kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu itu efisien. Jadi tepat, yang dilakukan kita tepat dan memenuhi apa yang kita harapkan, memenuhi target, itu adalah efisien. Kita contohkan contoh penerapan prinsip ekonomi. Membeli barang harga-harga diskon sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Penerapan prinsip ekonomi. Kita kan biasanya gitu. Pasti kita akan cari kalau ke mall kita cari barang-barang yang diskon untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Walaupun kita tahu kan kita udah perhatikan kualitasnya bagus kok. Jadi kita juga cari yang harga murah tapi kualitas yang lebih baik. Yang kedua, membandingkan barang dari satu toko ke toko lain dengan kualitas yang sama namun harganya berbeda. Tadi sudah ada contoh. Misalnya kalian beli tas misalnya di toko A. Harganya misalnya Rp25.000. Biasanya kita nggak akan langsung ambil kan di toko itu. Kadang kita tawar, udah tuh kalau tidak sesuai dengan tawaran kita cari ke toko yang lain. Tapi kita cari toko yang kualitasnya sama, mungkin barangnya juga sama. Jadi kita bisa membandingkan antara satu tempat dengan tempat lain. Kalau tempat lain toko B misalnya lebih murah harganya, tentu kita akan ambil barang di toko B. Karena kita sudah ada yang namanya perbandingan antara toko yang tadi kita kunjungi, toko A dengan toko B ini. Jadi kita pasti akan mengambil toko B karena kualitasnya sama, barangnya juga serupa, harganya yang berbeda, dia lebih murah. Itu penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya contoh kegiatan prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang A, menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dan harga yang murah. B, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. C, menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan atau selera pemakai. D, menentukan lokasi pabrik atau perusahaan yang dekat dengan bahan baku. E, menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Ini adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Pasti kita akan mencari barang mentah yang berkualitas untuk membuat produksi, menghasilkan barang produksi itu. Udah itu kita juga pasti menganalisis kebutuhan pasar. Agar apa dianalisis? Agar barang yang kita hasilkan, kita produksi itu ya bisa laku di pasaran. Nah selain itu kita juga harus tahu kira-kira selera masyarakat atau konsumen itu seperti apa. Jadi kalau kita udah tahu selera masyarakatnya, keinginan masyarakatnya, tentu kita akan menyediakan barang yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya agar ya laku tadi, yang B tadi. Selain itu juga kita harus menentukan yang namanya lokasi atau pendirian pabrik tadi atau perusahaan agar lebih dekat dari yang menghasilkan bahan baku.
Selain itu juga kita pasti harus bisa menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Kalau barang kita lebih jelek daripada barang orang lain yang diproduksi oleh perusahaan lain, ya tentu barang kita tidak akan laku karena barang kita tidak bermutu. Kita akan kalah di persaingan. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distribusi itu adalah penyaluran barang. Jadi, penerapannya apa saja? Yang A, barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing dan bermutu. Yang B, menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. C, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. D, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. E, memberikan layanan yang terbaik. Jadi sebagai distribusi kita menyalurkan barang, tentu kita harus lihat barangnya juga harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Selain itu juga bermutu, kita sanggup bersaing. Selain itu kan namanya kita menyalurkan barang, tentu kita akan membutuhkan alat angkut. Jadi kita juga harus tahu kira-kira barang yang kita hasilkan kita angkut dengan apa ya, gitu kan? Dengan kendaraan apa? Jadi kita harus sesuaikan. Apakah cukup hanya dengan yang namanya motor atau juga kendaraan roda 4. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itu. Nah, selain itu juga kita harus tahu, kita harus langsung beli barang itu dari yang produsen agar harganya lebih murah. Kalau harganya murah, tentu kita juga akan memperoleh laba yang banyak atau besar. Selain itu juga nyalurkannya juga kita harus tepat sasaran. Jadi mana sih daerah yang benar memerlukan? Waktunya juga, jangan waktu mereka benar-benar memerlukan kita belum sampai. Tentu orang akan cari lagi tempat orang lain dan tempat-tempat. Jadi di tempat mana yang membutuhkan barang yang kita harus salurkan tadi. Selain itu juga memberikan layanan yang baik. Jadi kita harus mendistribusikan, juga kita harus memberikan layanan yang terbaik, harus ramah, harus bersikap baik dengan orang lain yang membutuhkan barang. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi itu yang dipakai. Yang A, menyusun skala prioritas yang paling mendesak lebih utama. Memperhatikan yang B, kemampuan uang atau daya beli, tidak memaksa diri untuk belanja. C, membandingkan manfaat nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan. D, memilih barang sesuai dengan yang direncanakan. E, memilih barang yang berkualitas baik. Nah, ini adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, ya kita ingin suatu barang sebagai konsumen, pemakai namanya. Tentu kita harus menyiapkan yang namanya skala prioritas loh nak. Mana sih kebutuhan kita yang mendesak, mana yang tidak, atau mana kebutuhan kita yang utama, mana yang tidak. Jadi kalau yang tidak penting benar ya kita belakangkan. Misalnya ibu contohkan gini, kebetulan kita butuh sepatu, tapi dibalik itu keluarga kita ada yang sakit misalnya. Perlu apa kalau sakit? Biasanya berobat kan, nyari obat. Kebetulan uang kita memang hanya segitunya. Jadi kita harus cari skala prioritasnya yang mana, yang kebutuhan yang mendesaknya mana. Antara beli sepatu dengan lebih baik membeli obat untuk keluarga yang sakit. Tentu kita akan lihat bahwa skala prioritasnya adalah membeli obat
Itu bahwa kita menyusun skala prioritas. Kita juga harus melihat kemampuan uang, daya beli. Jadi kalau kita mampunya uangnya hanya sedikit, ya kita beli yang utama dulu. Jadi nggak memaksakan diri untuk belanja yang tidak penting tadi. Kita sesuaikan dengan budget kita, keuangan kita. Jadi kalau kita tidak mampu beli banyak, ya kita beli sedikit saja, atau beli aja yang kita perlukan. Selain itu juga kita harus tahu membandingkan manfaatnya, biaya yang dikeluarkan juga. Jadi manfaat dari barang itu apa sih gitu kan. Kira-kira biayanya besar tidak kita keluarkan. Kalau manfaatnya memang benar-benar bermanfaat bagi kita atau apalagi untuk keluarga, ya baru kita beli. Memilih barang sesuai dengan yang direncanakan, tadi dikatakan bahwa skala prioritas jadi yang utama dulu. Selain itu juga yang berkualitas baik, maksudnya yang bermutu loh nak. Jadi barang yang bermutu yang kita beli. Jangan kita hanya memikirkan indahnya barang saja, seminggu kita pakai udah rusak, itu tidak berkualitas namanya. Jadi kalau bisa kita modelnya bagus, kualitasnya atau mutu barangnya juga bagus, bahannya, harganya ya murah. Itu yang namanya pemakai itu sih seperti itu. Bermutu, barangnya bermutu, berkualitas, harganya murah gitu kan. Modelnya bagus. Itu yang kita ambil sebagai yang namanya konsumen tadi, sebagai konsumsi. Demikianlah nak kegiatan hari ini. Sebelum ibu tutup, kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Yang kedua, jelaskan 4 macam motif ekonomi. Soal ketiga itu adalah soal dari nomor 2 nak. Jadi dari soal nomor 2, sebagai seorang pelajar seperti kalian, kira-kira kalian menerapkan motif yang mana dan jelaskan mengapa demikian. Itu saja tugas dari yang kalian harus kerjakan. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan terus berusaha serta tetap jaga kesehatan dengan baik. Melakukan gerakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat bertemu lagi pada daring berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.